Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi diskusi kami, yaitu mengenai teori Robert Stanton. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri sebagai anggota kelompok 7. Yang pertama, Endale Stanton Nintias Prihastini. Yang kedua, Siti Rohmatul Umah. Yang ketiga, Syarifatul Hidayah. Dan yang keempat, Akitsna Kolivia Farahdibah. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Endah Lestantu Ningtyas. Robert Stanton menyatakan bahwa untuk menganalisis novel, sebaiknya dilihat terlebih dahulu prinsip kepaduan sebuah novel. Dengan demikian, pendekatan struktural memandang karya sastra sebagai kesatuan yang utuh, terdiri dari unsur-unsur yang memiliki suatu keterkaitan dan dapat membentuk suatu makna yang menyeluruh. Robert Stanton menyatakan bahwa struktur karya sastra meliputi fakta cerita, di mana ada alur, tokoh, latar, dan tema, dan sarana cerita di mana ada judul, sudut pandang, gaya bahasa dan nada, simbolisme, dan juga ironi. Struktur karya sastra yang pertama menurut Robert Stanton adalah fakta cerita. Fakta cerita meliputi alur, tokoh, latar, dan tema. Karakter, alur, dan latar merupakan fakta-fakta cerita. Elemen-elemen ini berfungsi sebagai catatan kejadian imajinatif dari sebuah cerita. Jika dirangkum menjadi satu, semua elemen ini dinamakan struktur faktual atau tingkatan faktual cerita. Struktur faktual merupakan salah satu aspek cerita. Struktur faktual adalah cerita yang disorot dari satu sudut pandang. Alur. Secara umum, alur merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita. Istilah alur biasanya terbatas pada peristiwa-peristiwa yang terhubung secara kausal saja. Peristiwa kausal merupakan peristiwa yang menjadi dampak terjadinya peristiwa lain. Alur hendaknya memiliki bagian awal, tengah, dan akhir yang nyata, meyakinkan dan logis, dapat menciptakan berbagai kejutan, dan memunculkan sekaligus mengakhiri ketegangan-ketegangan. Dua elemen dasar yang membangun alur adalah konflik dan klimaks. Tokoh atau karakter. Tokoh atau biasa disebut karakter biasanya dipakai dalam dua konteks. Konteks pertama, karakter merujuk pada individu-individu yang muncul dalam cerita. Konteks kedua, karakter merujuk pada percampuran dari berbagai kepentingan, keinginan, emosi, dan prinsip moral dari individu-individu tersebut. Dalam sebagian besar cerita, ditemukan satu tokoh utama, yaitu tokoh yang terkait dengan semua peristiwa yang berlangsung dalam cerita. Fakta cerita selanjutnya yaitu latar. Latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita. Latar merupakan tempat atau suasana yang berada dan timbul saat peristiwa dalam cerita itu terjadi. Jenis latar ada 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Fakta cerita yang terakhir yaitu tema. Tema adalah aspek cerita yang sejajar dengan makna dalam pengalaman manusia. Tema merupakan elemen yang relevan dengan setiap peristiwa dan detail kejadian. Terdapat beberapa kriteria dalam tema, yaitu 1. Mempertimbangkan berbagai detail menonjol dalam sebuah cerita. 2. Tidak terpengaruh oleh berbagai detail cerita yang saling berkontradiksi. 3. Tidak sepenuhnya bergantung pada bukti-bukti yang tidak secara jelas diutarakan atau hanya disebut secara implisit. 4. Diujarkan secara jelas oleh cerita bersangkutan. Lalu, setelah ada fakta cerita, terdapat sarana cerita. Sarana cerita terdiri atas judul, simbolisme, gaya bahasa dan nada, sudut pandang, dan ironi. Sarana-sarana sastra dapat diartikan sebagai metode atau
pengarang memilih dan menyusun detail cerita agar tercapai pola-pola yang bermakna. Metode semacam ini perlu karena dengannya pembaca dapat melihat berbagai fakta melalui kacamata pengarang, memahami apa maksud fakta-fakta tersebut, sehingga pengalaman pun dapat dibagi. Pembahasan pertama dalam sarana cerita adalah judul. Judul berhubungan dengan keseluruhan cerita karena menunjukkan karakter, latar, dan tema. Judul merupakan kunci pada makna cerita. Yang kedua adalah sudut pandang. Sudut pandang dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama atau akuan dan sudut pandang orang ketiga atau diaan. Sudut pandang orang pertama ada dua macam, yaitu akuan sertaan atau first person sentral, yaitu pencerita adalah aku sebagai tokoh utama, dan akuan tak sertaan atau first person peripheral, yang mana pencerita adalah aku sebagai tokoh tambahan. Sudut pandang orang ketiga pun ada dua macam, yaitu diaan serba tahu atau third person omniscient, yang mana pencerita berada di luar cerita serta menjadi pengamat yang mengetahui banyak hal. Dan juga diaan terbatas atau third person limited, yaitu pencerita hanya tahu dan menjadi pengamat yang menjadi tumpuan cerita. Selanjutnya yang ketiga adalah gaya dan nada. Dalam sastra, gaya adalah cara pengarang dalam menggunakan bahasa. Berbagai aspek seperti kerumitan, ritme, panjang pendek kalimat, detail, humor, kekonkretan, dan banyaknya imaji dan metafora akan menghasilkan gaya. Sedangkan nada atau tone adalah sikap emosional pengarang yang ditampilkan dalam cerita. Tone bisa nampak pada berbagai wujud, baik yang ringan, romantis, ironis, misterius, senyap, bagai mimpi, ataupun penuh perasaan. Baik, selanjutnya simbolisme. Dalam fiksi, simbolisme dapat memunculkan 3 efek yang masing-masing bergantung pada bagaimana simbol bersangkutan digunakan. Pertama, sebuah simbol yang muncul pada satu kejadian penting dalam cerita menunjukkan makna peristiwa tersebut. Yang kedua, simbol yang ditampilkan berulang-ulang mengingatkan kita akan beberapa elemen konstan dalam semesta cerita. 3. Sebuah simbol yang muncul pada konteks yang berbeda-beda akan membantu kita menemukan tema. Simbol berwujud detail-detail konkret dan faktual dan memiliki kemampuan untuk memunculkan gagasan dan emosi dalam pikiran pembaca. Kemudian ironi. Secara umum, ironi dimaksudkan sebagai cara untuk menunjukkan bahwa sesuatu berlawanan dengan apa yang telah diduga sebelumnya. Tone ironis atau ironi verbal digunakan untuk menyebut cara berekspresi yang mengungkapkan makna dengan cara berkebalikan. Dalam dunia fiksi, ada dua jenis ironi yang dikenal luas, yaitu ironi dramatis dan tone ironis. Ironi dramatis atau ironi alur dan situasi biasanya muncul melalui kontras diametris antara penampilan dan realitas, antara maksud dan tujuan seorang karakter dengan hasilnya, atau antara harapan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Demikian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.